Jelaskanlah secara lengkap surgamu itu seperti apa. Oke. Dari kakak dulu deh. Kakak bisa menafsirkan di surga tuh banyak orang-orang yang selalu selangkangan, bisa menilai itu semua dari mana? Dari ustadzmu. Ustadz yang mana? Ustadz yang mana yang mengajarkan itu semua? Ustadz Syam yang ada di Trans TV. Salat. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Nah itu tuh kebiasaan orang-orang nonton mungkin sepenggal-penggal. Aku juga belum tahu video lengkapnya. Surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, Tapi maaf, zakat di Al-Quran sendiri belum pernah aku ngebaca yang emang 70 tahun berdiri. artinya di surga itu kita prestasi atau apa. Itu hanya dari yang diobrolin sama ustadz-ustadz yang mungkin nggak jelas, Kak. Oke, menurut kamu kayak gimana surgamu? Jelaskanlah. Maaf, saya jalanin agama Islam saya bukan semata-mata karena surga ini karena Allah. Semua karena sang Giliran ditanya surganya gimana? Emet, ngapain kamu minta maaf? Belum lebaran. Jelasin aja. Kamu bilang kan saya sepenggal-sepenggal ini. Ini ada 2 referensi ustadz, belum lagi yang lain. Ya, gimana? Maaf, tiba-tiba minta maaf. Ya, kamu jelaskan aja. Kamu yang pintar kan. Saya ngasih kamu kesempatan, jangan narasi yang lain. Tuh, Anaba 33. Ada namanya. Jelasin, jangan minta maaf. Kamu tadi kan udah bernarasi suujon sama saya. Orang pindah agama karena ini ya. Saya kasih tahu nih alasan saya. Trauma saya denger ini surga kamu. Kamu boleh baca itu Anaba 33. Baca aja Anaba 33 sama tafsirnya. Baca Qurannya. Belum lagi versi perempuannya nih. Ada lagi nih ustazah nih, perempuan. Jadi siapa yang mau saya dengarkan? Coba. Nah, karena pengajaran Anda yang tidak baik, ya kamu tunjukkan yang baik. Coba. Kamu bilang saya mengikuti pengajaran yang tidak baik. Kamu saya kasih kesempatan naik. Coba, kamu dapat ajaran yang baik dari mana? Coba tunjukkan ajaran yang baik. Sok, pakai dalil. Ini tadi. Nanti di dalam surga. Kaget aku. Coba, ajaran yang baik yang mana? Saya dengerin. Ajaran saya emang saya nggak terlalu dalam Islam pun saya masih kotor. Saya juga masih hidup yang nggak jelas. Saya nggak nanya itu. Langsung aja. Seperti apa surga yang kamu? Yang nggak bisa saya terima adalah ketika Anda menjelekkan sebuah agama yang pernah dulu. Saya nggak pernah ngejelekin. Kan kamu tadi langsung menjelekkan saya. Orang pindah agama karena begini-begini. Ingat dong. Kamu nggak usah lari-lari. Jelasin aja ajaranmu yang baik itu. Saya dari tadi di sini baik-baik. Nggak ada sih jelekin agama kamu. Ada sih yang jelekin agama kamu. Coba kalau ada yang mengatakan saya jelekin agama kamu, yang mana coba? Katanya saya dapat ajaran yang buruk.
Coba ajarin yang baik. Jangan ngeles. Typingan kamu tadi tuh. Sojan. Loh, kalau kamu banyak dosa, itu urusan kamu, nggak usah dipamerin. Kenapa sih? Lucu-lucu loh orang ini. Selalu ngomongin orang begini-begini, oh nggak pinter, nggak cerdas, bodoh, begini, ajarannya nggak baik. Giliran ditanya yang solusinya nggak ada. Kamu harus ngasih solusi. Cepat nih, saya kasih kesempatan sekali lagi nih. Naik dan jelaskan yang baik, nggak usah banyak alasan. So, nggak apa-apa, kita nerima. Kalau ini bisa diterima akal saya akan nerima itu gitu. Saya bukan orang yang skeptis terhadap ajaran orang gitu loh. Sok. Jadi seperti apa surga kamu? Ayo PW. Salah satu contoh video-video tadi yang Mbak putar, itu kan alasan salah satu orang berpindah agama kalau bukan faktor salah satu trauma dengan sifat manusia, mungkin dengan ekonomi. Itu yang saya jelaskan. Ya kan? Tidak berarti ada masalah dengan ekonomi. Satu. Ya berarti Mbaknya trauma dengan manusia. Bukan alasan tidak trauma atau trauma dengan sang pencipta. Coba jelasin dulu surgamu yang baik. Cepet. Enggak, Itu alasan ini saya. kan yang dibahas Mbaknya Surgamu tadi barusan. seperti apa? Saya mau tahu surgamu itu seperti apa yang baik. Kamu bilang saya tadi dapat ajaran yang tidak baik. Coba jelasin aja. Yang Mbak ikutin berarti itu Kamu jelasin yang aja, salah kaprah kemana-mana. Bro. Mbak Nggak usah lari-lari, bro. Jelasin aja. Surga dalam perspektif kamu secara komprehensif dan baik, seperti yang diajarkan agama Islam. Silakan. Nggak usah jauh-jauh. Mau kemana kamu? Nggak usah ngeles. Begini gara-gara ekonomi. Saya kaya raya saya. Serius. Kamu mau saya transfer berapa? Karena ekonomi, gigi kau. Trauma dengan orang nggak ada. Saya trauma nengok surganya tadi, udah saya bilang. Coba jelaskan. Kalau itu memang salah pemahaman saya tentang surga kalian, kamu jelaskan pemahaman surga yang benar. Silakan dibuka mic-nya. Gak usah lari-lari, jangan kayak perempuan ngeles. Orang kalau udah lari ke sana ke sini karena nggak punya jawaban itu. Secara psikologi bisa dibaca. Sok. Ayo bro. Ayo Pau. Jelaskan surgamu. Surga Islam itu seperti apa? Penasaran saya. Yang tadi secara ustadz itu salah kata kamu. Ustadz Syam itu udah terkenal di Trans TV itu. Salah kata kamu. Nah, menurut kamu gimana? Dia punya referensi. Ustadz-ustadz itu semuanya ada referensi ayatnya. Kamu gimana? Mau tahu saya? Ayo Pau. Jelasin Pau. Gak ada saya jelek-jelekin agama kamu. Justru kamu tadi suujon terhadap saya. Ini pasal gara-gara ekonomi. Enggak ekonomi, saya kaya dulu. Bisnis saya emas. Saya jadi miskin justru, masuk Kristen. Trauma terhadap seorang? Enggak trauma saya. Ini gara-gara surga inilah, trauma saya. Ayo Pau. Siapa tahu saya bisa menerima surga kamu itu. Kalau logik, it's okay. Ya, tapi jangan muter-muter. Silakan dibuka mic-nya. Selama itu logik dan bisa kamu pertanggungjawabkan dengan fakta dan data, nggak apa-apa. Yang saya bilang tadi adalah faktor orang berpindah agama kalau bukan karena sifat manusia. Kamu itu seperti apa? Jelaskan surga. Enggak, yang tadi dulu deh. Kan karena mbaknya ngomong faktor ekonomi. Saya nyebutkan dua itu. Kenapa yang diangkat cuma satu faktor ekonominya doang? Yang saya bilang sifat trauma dengan manusia, kenapa nggak dijelaskan? Saya nggak trauma, saya bilang. Saya nggak trauma, udah. Coba, jelaskanlah sekarang. Surga kamu itu. Nggak sanggup kan? Enggak. Nggak sanggup, bilang aja kalau nggak sanggup. Kamu nggak tahu surga kamu apa? Kamu tahu Saya sendiri belum pernah masuk surga. Saya sendiri belum masuk. Saya nggak nanya kamu udah masuk atau tidak, karena memang semua dunia juga tahu nggak ada yang ke surga kalian, belum ada yang ke surga kalian. Tapi seperti apa surga yang dijanjikan Tuhan kamu? Saya mau tahu. Surga adalah tempat kita berpulang. Rumah kamu di bumi karena kamu dari tanah. Enggak itu dong. faktanya.
Jadi kalau kamu tempat berpulang, surga kamu itu yang tempat berpulang menurut perspektif kamu itu apa? Seperti Siapa yang menciptakan kita? Seperti apa? Siapa Seperti yang apa menciptakan surga kita? kamu? Siapa yang nanya, menciptakan tanah? Seperti apa surga kamu? Nah, kan dari satu-satu dulu dong, jangan mbaknya terus yang nekan dengan itu dari tadi. tadi awalnya dari tadi nggak kamu belum jawab. Giliran saya ngasih alasan. Saya mau tahu seperti apa surga kamu. Kamu malah menjelaskan surga tempat berpulang. Gak nyambung. Seperti apa? Saya tidak nanya apa definisi surga. Nyambung dong sekali. Jangan keluar. Coba. Gimana sih kamu? Ayolah. Seperti apa surgamu? Saya nggak nanya apa itu surga. Jadi nyambung sedikit, bro. Jangan cemen, bro. Boleh ngomong nggak nih? Ya jawab pertanyaan saya. Seperti apa surgamu? Dia yang keluar-keluar aplikasi. Belum ngomong katanya. Lagi searching dia, lagi cari jawaban. Carilah dulu, googling dulu. Mau menjelaskan apa kamu baru cari data? Deh. Carilah dulu, nggak ada device yang lain. Jadi ketahuan kau baru googling. Coba. Kita kan takut salah kan? Loh, kamu tadi bilang saya. Wajar kan manusia takut salah Oke, kan? silakan. Seperti Kenapa apa nggak surga? boleh? Ayo, jawab. Kabur. Ini. Karena memang ada di Google. Dia sudah malu. Yang saya tanya nih kan, seperti apa surga dalam Islam? Nih, dijelaskan ini. Ya, taman keabadian yang sangat indah, luas langit dan bumi, tempat kenikmatan tertinggi, apa ini? Serta balasan hamba, ya, yang saleh digambarkan sungai-sungai mengalir air susu, anggur, bidadari cantik, pakaian sutra, perhiasan mewah, serta bebas. Ini loh. Ditanya gitu aja ribet kamu. Sok ngomongin kamu. Kamu aja agamamu nggak tahu. Mana? Dia kabur sendiri ya. Aku nggak ada ini. Muter ke sana sini. Janganlah kayak gitu. Mentalnya. Terus orang itu pasti gara-gara ekonomi. Salah. Kebanyakan tuh orang pindah agama gara-gara selangkangan. Itu jawabanmu tuh salah. Trauma. Mana ada orang gara-gara kawin, bener nggak? Pindah agama. Itu tuh paling dominan. Ya, jadi narasi kamu itu karena kecewa. Nggak ada orang kecewa mah pindah agama. Nih, orang yang banyak yang beragama tuh kecewa. Tapi dia nggak pindah agama. Jawabanmu nggak umum. Yang umum itu gara-gara kawin, perkawinan. Itu yang paling umum. Ya, kalau dikatakan pindah agama gara-gara uang, semua orang pindah agama kalau bisa jadi kaya. Logikanya gitu kan? Bener nggak? Kalau memang saya masuk Kristen jadi kaya, ini semua orang Islam itu pindah masuk Kristen semua, jadi kaya. Karena memang bukan itu. Kalau ada orang masuk Islam jadi kaya, semua orang Kristen ini masuk Islam karena jadi kaya. Loh, itu logikanya. Berarti nggak relate kan? Nggak relate. Tujuan nyembah tiang jemuran, nggak ada yang nyembah tiang jemuran di sini. Jadi jangan goblok, Peri. Jangan terlalu bodoh. Jadi orang pindah agama gara-gara apa? Satu, perkawinan. Itu nomor satu. Nomor satu itu. Pindah agama kawin sampai sekarang sampai masih susah nih, sampai sakit pinggang ini masih cari kerja. Apakah kamu sudah menarasikan dirimu monyet? Mana? Tuhan monyet kali bisa dilihat loh. Berarti kamu monyet. Karena di dalam otak kamu hanya monyet yang bisa dilihat.
Oh, kamu sudah mengakui dirimu monyet berarti. Iya. Si Awan. Aku tidak pernah melihat Tuhanku. Bagaimana dengan kamu? Berarti hatimu busuk. Karena dalam Alkitab dikatakan ya, tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Tuhan. Kenapa kamu belum bisa melihat Tuhan? Karena kamu tidak memiliki kekudusan. Itu ayat. Iya kan? Kenapa kamu tidak bisa melihat? Karena tidak ada kekudusan dalam dirimu. Setiap orang yang memiliki kekudusan, dia bisa melihat Tuhan. Gimana dong? Bisa lihat Tuhan, ketawa-ketawa? Iyalah, bisa lah. Karena Tuhan sudah menyatakan dirinya, menampakkan diri. Abraham aja sudah melihat Tuhan, karena Tuhan menampakkan diri. Kami juga melihat Tuhan, karena Tuhan menampakkan diri. Gitu. Jadi kalau hati kamu busuk, ya kamu memang gak akan bisa melihat Tuhan. Rasul-rasul itu bahkan bisa melihat malaikat. Kenapa? Karena hatinya itu bersih. Gitu. Ya ampun. Gimana? Itu ada ayatnya loh. Kalau bahas soal Kristen yang Muslim pasti semangat. Nggak apa-apa Kak Justin. Gitu. Kalau Tuhan pasti banyak yang sudah melihatnya, tapi Allah Ta'ala takkan bisa kecuali kita sudah di surga. Berarti Tuhanmu kelihatan dong. Iya dong. Berarti mau di surga mau di bumi, yang pasti Tuhanmu kelihatan, kan gitu. Narasinya gitu. Belum kan bukan artinya tidak bisa. Kalau nanti di surga kelihatan berarti Tuhanmu kelihatan. Jadi jangan kaget. Ada manusia yang melihat Tuhan. Lah ini narasimu sendiri loh, Ongku. Ya toh. Biji mana kau? Nah, berarti manusia bisa ngeliat Tuhan dong? Bisa. Walaupun nanti kamu bilang di surga, yang pasti bisa. Gimana? Narasi kamu kan itu ngeludahin sendiri ke mukamu. Terserah dia mau di surga, mau di mana, dimensi apapun, yang pasti Tuhan bisa dilihat manusia kan? Gitu. Allah Ta'ala itu siapa ya? Nggak tahu. Ya, Tuhan Yesus memberaki. Ah, masa memberaki kamu? Oh, kamu pengen diberakin? Kok ada orang pengen diberakin kayak kamu, Sambala? Memberakin, dia pengen diberakin. Serius, orang mah minta berkat, ini malah minta berak. Astaga, miris ya. Baru tahu aku dia pengen berak ya. Kamu pengen diberakin? Oh, ini pasti sekte yang minum kencing onta sama tai onta ya. Pengen diberakin, pantas spiritnya bibit ya, dicium-cium. Oh, kamu suka kamu suka berak. Panas. Oh, jangan lupa ya, dicium itu cepiritnya bibit. Sekte cepirit ini memang. Nih ya. Kalau lapar sini saya tap tuh. Ada yang lapar nggak tuh? Di tap tuh. Sok, ada yang lapar nggak? TF lah. Tuh, kasih rekening kalian ini, si Sota Paki ini. Nah, banyak duitnya nih tuh. Kalau lapar saya TF. Bener ya, tuh. Ada yang mau di TF nggak sama dia? Gitu. Pesta Marugada. Orang kaya mana pernah sombong gitu ya kan. Oh ini ya. Buat bayar listrik lu 2 bulan sini. Buat bayar listrik saya. Masa cuma listrik aja sih bang? Serius? Ya udah bang, TF 2 juta ya bang. Itu 1 bulan aja bang, jangan 2 bulan. Soalnya beneran listrik saya ini banyak banget gitu bang. Serius bang, bener ya, jangan ngomong kosong nih, nggak apa-apa nih. Berarti
Betul ya? Betul ya? Saya kasih nih nomor rekening saya. Nih ya. Nih bang. Bener ya? Ini saya DM nih. Serius loh. 1 bulan 2 juta, jadi 4 juta dalam dalam 2 bulan. Serius ya? Jangan omon-omon. Ini saya kalau omon-omon mah males bang. Bener gak nih? Nih teman-teman ada yang mau nggak? Jadi saya tuh listriknya bukan yang dikit bang. Kenapa? Karena saya punya usaha itu ini steam detailing mobil. Serius? Itu udah paling murah bang, 2 juta bang. Gimana? Serius ya? Bener ya? Enggak, beneran. Karena memang listrik saya itu mahal. Jadi suami saya tuh punya ini usaha detailing mobil di Australia. Serius? Nggak apa-apa nih. Boleh. Karena memang tinggi banget listriknya. Pas banget ini. Itu minimal 2 jutaan lah dikonversikan ke rupiah. Mana dia orangnya? Yang kau kiranya listrik kami murah? Seriusan ya? Masih ada nggak? Nih CDM ya bang. 4 juta aja bang. 4 sampai 5 juta lah bang. 2 bulan ya. Itu udah ngirit banget itu bang. Gimana? Ya kalian tahu ya kan? Gimana? Karena alat-alat itu listrik semua gitu. Mana dia? Halo bang. Sota pagi nih, kamu nih ada di sini nih, ya. Sok, masih ada nggak? Ini saya DM ya, pakai akun saya yang lain ya, boleh. Halo. Iya nggak apa-apa, lumayan. Yang ada yang mau tap, yang bayar listrik kita, yang lumayan detailing kita yang. Serius ya bang ya? Lagi butuh banget ini bang. Mana nih orang ini? Ini saya DM ya, betul ya? Puji Tuhan, nih kan? Nih, nomor rekeningnya langsung saya kasih nih. Yang minta rekmu yang mana? Serius 5 juta aja ya? Butuh banget ini duit bang. Mana dia? Halo. Wah lumayan nih. Dari kemarin nih sepi soalnya. Tolong dong. Mana dia? Bang, typing dong. Seriusan bang. Kalau lapar saya TM, bayarin listrik TM, makan, lumayan ini, 10 juta lah ya bang ya total ya, apa lumayan ini, berapa dolar itu? Kabur. Saya screenshot ya mukanya ya, saya cari nih sampai dapat ini. Gaya banget, masih pakai TWS aja. Nggak ada kabar. Yalah, gaya-gayaan, gaya lo perak. Sok, mana nih? Ini kan, ini katanya kan AI blood strike. Nggak apa-apa nih. Nggak boleh kasih lo, dia yang nawarin lo. Nih. Saya jadiin kenang-kenangan loh ini. Saya follow malah. Lumayan banget nih. Saya justru ya, saya ngarep banget loh. Makanya saya live itu sampai seharian tuh biar dapat makan loh, biar bisa bayar listrik loh. Makasih loh, Bang. aku kalau di ada yang nawarin dibayarin, mau banget. Jangan ditolak rezeki gitu loh. Gak apa-apa, kita memang miskin gitu, kita memang gak ada makanan. Aku aja lapar banget nih, belum makan aku 2 hari. Orang gua aja paus aja ngarep kok, apalagi dibayarin listrik. Mau banget, jangan ditolak ya kan. Ya tuh, aku juga belum makan, sama mau kapan lagi.
ibarat tukang jaga warung mau ngasih bisnis woman. Dipikir listrikin 200.000 kak, mana bisa 200.000, mana dapat listrik 200.000. Di minggu udah titut-titut lah, habis lah. Agak-agak ini memang gaya lo sok keras. Jangan terlalu keras. Ini yang di depan kau ini orang miskin. Jangan menghina orang miskin loh. Serius loh. Tuhan Yesus aja nggak pernah menghina orang miskin. Ya, apa yang mau kamu hina lagi dari orang miskin? Cuman harga diri yang dia punya. Kalian ini gimana sih? Lo kata Konoha 200.000 nggak bisa. Asik bunda dapet tepan, hilang ya tepan apa? Gue aja minta tepan sama Pak Tobi sampai detik ini nggak di TF. Aku begitu kasih paus gitu. Nih gue tandain nih sampai kiamat ini, namanya sota kaki. Gue kejar dia nih. Ya, siapa tahu ketemu ya kan di real life. Ya kan. Aduh, apa ini? Jadi buronan, kok bisa jadi buronan? Serius ya. Jangan kalian menjanjikan sesuatu sama anak yatim piatu. Anak yatim piatu depan kalian ini ngarep banget loh orangnya. Serius. Aku paling nggak bisa dijanjiin. Iya, gimana caranya dijanjiin? Aku ngarep sama siapa lagi kalau nggak sama orang ya kan? Mama nggak ada, bapak nggak ada, sama siapa aku ngarep? Itulah makanya seneng kali kalau ada yang mau TF. Aku tunggu malahan. Kerja serabutan dulu dia bunuh. Oh, orang kaya dia, orang kaya dia. Datang ngasih rezeki ya, siapa yang nolak ya kan? Gaya loh. Jangan suka gitu. Makanya aku bilang ya, jangan pernah menginjak-injak harga diri orang miskin. Karena orang miskin itu cuma punya harga diri gitu. Gimana ceritanya kamu menghina orang yang lemah, orang yang nggak punya? Kalau orang kaya boleh lah. Gitu. Orang miskin kok rendahkan tuh, apalagi orang dia udah rendah, ya kan? Gitu ya. Puasa Esther ya kak, makanya belum 2 hari. Iya. Tak puasa apa pun aku. Puasain ya aku, Rasul. Hadi. Saya Islam, tapi aku yakin kalau Yesus itu Tuhan. Ya Tuhannya orang Kristen kan gitu. Awas senyum bunda, udah penuh arti, mak. Ini kok kalian ngeri kali nih. Nengok senyumku pun kalian udah langsung negatif gitu. Kenapa? Apakah senyumku memiliki arti? Kalian selalu waspada ya. Kayak yang tadi, siapa tadi namanya tuh? Si Alif tadi kan, salam mulu. Aduh, salah mulu lah. Gimana? Karena kami paham betul bunda. Iyanya, puasa Rasul arti ingin menggigit. Nggak pernah loh kaitan aku mau gigit orang, ngapain? Aku aja takut digigit, masa aku menggigit? Aku kan bukan anjing, bukan dogi aku. Dogi tuh lebih berharga daripada aku kayaknya sekarang. Tengok ya kalian tengok ya. Dogi sekarang nyalon saya. Aku aja belum tentu nyalon sebulan sekali. Iya kan? Dogi makanannya ada omega, salmon, ya kan, daging. Aku makan telur sama mie. Masih mending harga dirinya anjing. Gue tengok lebih tinggi harga diri anjing daripada harga diri manusia. Asal jangan nyanyi kak. Enggak nyanyi aku lah, nanti pingsan kalian semua. Padahal suaraku bagus loh. Cita-citaku ya dari dulu ya. Cita-citaku dari dulu ingin jadi penyanyi, tapi kenapa lah suaraku jelek?
Itu masih ku pertanyakan sama Tuhan itu, bisa nggak Tuhan tiba-tiba aku naik sepeda terus jatuh terus jadi suaraku bagus gitu kayak di drakor gitu. Kadang-kadang sempet pula aku ngarep gitu boy. aku sering berimajinasi ya kan. serius cita-cita aku tuh jadi penyanyi kan. Keren banget aku dulu nengok kalau si Beyonce ya. Thank you Beyonce. Nengok Beyonce konser tuh kayaknya wah keren banget, kapan lah aku jadi penyanyi. Sampai mikir aku, Tuhan dengan kejedot dengan jatuh dari pohon rambutan gitu kan. Terus tiba-tiba suaranya jadi bagus gitu. Bisa nggak ya? Beneran. Aduh, nanti misalnya mamaku udah kerja, bapakku udah meninggal ya, mamaku kerja, terus nanti aku di rumah sendiri, aku disuruh nyapu rumah, udah kayak konser aku, nanti aku nyalakan musik pakai sapu, berasa konser. Walaupun suaraku ya kan. Aduh, ya nggak apa-apa. Memang aku tuh adalah anak yang penuh dengan imajinasi gitu. Kenapa? Banyak kali mimpi-mimpi di kepalaku. Ya nggak, walaupun nggak kesampaian nggak apa-apa lah. Aduh, namanya juga hayalan anak kecil gitu ya. Kebanyakan nonton Dracin Buni ya. Terus nanti tiba-tiba kebentur, lupa ingatan ya kan. Terus lupa dia nanti sama suaminya. Terus nanti kadang aku berharap ya kan, ada tiba-tiba CEO datang dengan Rolls Royce-nya atau dengan Ferrari-nya ya kan. Dia adalah anak yang hilang waktu di rumah sakit tertukar. Ngarep kali aku jadi anak yang tertukar. Ini kan ada gitu kan, tiba-tiba datang kan, ini adalah anakku. Iya, dia mirip, ada identik. Tolong ya Tuhan, sekali-sekali siapa tahu bapakku adalah CEO gitu ya kan. Atau apa namanya ya, hidup kembali gitu, meninggal terus reinkarnasi gitu kan. Ya lumayan lah kan. Kadang-kadang aku masih berharap gitu ya kan. Entahlah ya. Ya, namanya juga imajinasi. Pernah ngebayangin jadi nabi? Kalau itu jauh, nggak ada itu. Mudah-mudahan ya kan, ternyata orang tuaku masih hidup. Dulu aku tertukar. Apa nih Kak, naikin omak mokondo nggak ada. Apa ini, mau tanya Bu Agatha, kenapa terjemahan Alkitab dulu bisa beda sekarang? Apanya yang berbeda? Terjemahan dulu dengan sekarang ya, kalau kamu masuk ke Tempo Doeloe ya memang terjemahannya ya bahasa Melayu gitu. Yang mana? Dulu yang kayak mana nih? Nah, itu kan kita perlu tahu. Dan satu hal lagi yang harus kamu tahu, bahasa itu berkembang. Gitu. Jadi kalau bahasa berkembang, kita juga dalam penerjemahannya itu ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah, tetapi perbedaannya ini adalah karena perubahan bahasa yang berkembang. Tetapi secara signifikan tidak ada perbedaan. Gitu. Tidak ada secara perbedaan yang signifikan dari penerjemahan Alkitab. Gitu. Ya, kalau dulu ya aku punya soalnya Alkitab yang kemarin aku tunjukkan tuh kecil dari Kak Weni Lee gitu. Aku punya kitab tahun 9 berapa gitu. Nah, itu memang pakai terjemahan Melayu dulu gitu. Yohanes saja diterjemahkan sebagai Jahja gitu. Ada itu, tidak merubah konteks, bahkan tidak merubah definisi. Sama sekali tidak ada merubah definisi apapun.
bahasanya doang yang dimodernkan, dikanonisasi. Apa? Oh, modern dengan dikanonisasi beda, Kak. Kanonisasi itu bukan bicara tentang modernisasi. Kanonisasi itu adalah apa ya namanya ya? Kanonisasi itu adalah pengumpulan ajarannya para rasul ya, dijadikan satu secara sistematis gitu loh. Kanon itu kan tongkat pengukur. Kanon itu adalah tongkat pengukur. Jadi kalau dikatakan kanonisasi dengan modernisasi atau slice-nya ini tidak benar, Kak Mariati Podang. Gitu. Jadi kanonisasi itu adalah tongkat pengukur. Artinya adalah Alkitab kita ini dimasukkan dalam kanon itu dengan tolok ukur gereja gitu. Jadi harus paham, kanon itu bukan dimutlakkan, bukan. Definisi kanon itu bukan mutlak. Jadi dia adalah pengumpulan jadi satu ajarannya para rasul yang ada kriterianya gitu, sesuai dengan kriterianya. Itu beda. Menjadi tolok ukur ajaran Kristen, bukan. Tolok ukur ajaran Kristen atau otoritas ajaran Kristen itu gereja. Itu Bang Tera, bukan Alkitab. Alkitab itu adalah produk dari gereja. Alkitab itu adalah tools atau alat, ya, alat atau materi atau dogma untuk mengajar. Gitu. Tapi kalau dikatakan tolok ukur ajaran, bukan. Gereja itu otoritasnya. Jadi beda. Tuhan mana yang butuh disembah? Tuhan yang pengen disembah dong. Kalau kamu tanya Tuhan mana yang butuh disembah? Tuhan yang butuh validasi. Tuhan kamu mungkin Sabrina. Tuhan itu tidak butuh penyembahan. Diilhami bukan apa hubungannya diilhami dengan kanon? Bukan. Gereja itu bicara tentang rasul. Gereja itu bukan bicara tentang organisasi orang perorangan gitu. Apa organisasi. Jadi kalau sekarang itu kan definisi gereja itu organisasi. Tapi dalam perspektif agama Kristen, gereja itu organisme, bukan organisasi. Kalau organisasi itu kan suatu susunan gitu kan. Organisasi itu kayak sistem. Nah, kalau gereja itu bukan sistem. Gereja itu adalah organisme. Organisme itu artinya hidup. Jadi gereja itu adalah hidup. Itu beda. Bukan lembaga, bukan sistem. Gereja itu kalau kita lihat lagi secara dalam, definisinya itu bukan organisasi. Ya mungkin sekarang pada perkembangannya ya bisa disebut organisasi gitu. Tapi pada kenyataannya gereja itu adalah organisme. Siapakah Tuhan Bapa? Nggak pernah disebut Tuhan Bapa. Itu kata yang salah gitu. Jadi siapakah Agatha Guru? Itu salah gitu. Salah ini Kupa. Ya, jadi kalau kamu nanya siapakah Tuhan Bapa? Sama seperti kamu nanya siapakah Agatha Guru? Itu salah. Nah, coba bahasanya yang lebih baik. Karena kalau kita berbahasa itu minimal itu bahasanya itu jangan yang kebalik-balik belepotan gitu. Itu ya tadi tentang gereja. Jadi otoritas kita itu adalah gereja, bukan Alkitab. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan Alkitab itu sebagai suatu otoritas, itu salah. Kenapa dikatakan gereja itu organisme? Organisme itu hidup, ya kenapa? Karena di dalam tubuh Kristus itu ada hidup, gitu. Tubuh Kristus itu hidup karena Yesus sendiri mengatakan dia adalah hidup, sang hidup. Kalau dia adalah kepalanya, adalah sang hidup, maka tubuhnya adalah hidup. Begitu. Apa? Tuhan wujud apa enggak? Wujud lah. Salah satu sifat
Tuhan, sifat Tuhan yang pertama itu wujud. Jadi kalau dikatakan Tuhan wujud nggak? Tuhan itu harus wujud. Kalau Tuhan tidak wujud, percuma maha-mahanya itu, ya, percuma gelar-gelarnya itu, percuma segala apa namanya itu, segala titel dia itu kalau dia tidak wujud. Gitu. Jadi kalau kamu tanya Tuhan wujud nggak? Memang harus wujud. Kalau ada Tuhan tidak wujud berarti tidak ada. Jadi percuma semua nama, asmaul husna, sifat-sifat yang lain kalau tidak pertama sekali wujud. Begitu. Jadi kalau kamu tanya, ya sebenarnya itu sangat-sangat fatal pertanyaanmu. Karena arti wujud itu ada. Ya, apa kamu mendefinisikan wujud itu definisi yang lain gitu? Wujud itu definisinya ada. Jadi kalau ada Tuhan yang tidak wujud, ya runtuh semua itu. Maha ini, maha ini, maha itu, maha itunya itu runtuh semua. Harus wujud dulu. Kak, bisa jelaskan nggak maksudnya Yohanes 3 ayat 16? Yohanes 14 ayat 1, 1 Yohanes 5 ayat 10. Apa yang mau dijelaskan? Kamu bawa 3 ayat minta dijelaskan, mau dijelaskan kayak apa? Kamu baca aja konteksnya, kamu pasti dapat artinya. Salam juga Pak Cakra, sehat selalu dan sukses selalu juga buat Pak Cakra. Pindah agama tapi menjelekkan agama sebelumnya aja, udah stres WKWK, kasihan. Agama mana yang saya jelekkan? Bolehlah kamu tunjukkan. Coba Ayang Gilang, naiklah. Agama mana yang saya jelekkan? Bisa dibuktikan saya menjelekkan agama kamu? Untuk apa juga? Saya aja justru bertanya-tanya, untuk apa saya menjelekkan agama orang? Nggak ada gunanya. Menjelekkan itu adalah suatu perbuatan yang dosa, salah. Saya makin jauh nanti dari Tuhan. Baca komen lu WKWK. Lah gua nggak ada komen. Gimana baca komen lu? Komen di mana? Komen apa? Naik aja, baca komen apa? Ini kan harus jelas. Nggak mau naik dia. Itu tadi kamu bilang Tuhan kok nggak terlihat. Terus kenapa dengan Tuhan nggak terlihat? Apa penghujatan? Apa menjelekkan? Nggak nyambung, serius. Ya. Terus kalian ini apa sih? Nggak ngerti. Itu kamu bilang Tuhan kok nggak terlihat. Loh, saya lagi diskusi sama kamu terus bisa menjelekkan, itu gimana konsepnya? Serius, saya nggak paham ini. Kalian tuh berbahasa tuh apa gitu? Nggak paham saya. Coba ya. Itu umat apa? Umat apa? Mokondo. Ya, kalau ini ya, apa hubungannya dengan itu tadi kamu bilang Tuhan kok nggak terlihat? Tuhan kok nggak terlihat? Tuhan siapa yang nggak terlihat? Gimana sih? Aku nggak ngerti aku. Mungkin tentang wujud nggak? Wujud itu ada. Wujud itu artinya ada. Jadi kalau Tuhan tidak ada, ya gugur semua sifat-sifatnya. Gitu. Please nyambunglah sedikit gitu. Ya jangan bernarasi yang nggak jelas ini, serius. Apakah Tuhanmu Yesus Sang Tritunggal Maha Kudus? Dia tersinggung karena Tuhannya nggak kelihatan. Tuhan kamu kelihatan, tadi ada yang bilang tadi Tuhannya kelihatan. Ya kan, Puki? Gimana ini? Ini ya, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 1, 1 Yohanes 5 ayat 10. Yesus aja percaya sama Allah, Kak. Yuk balik lagi, yuk. Hah? Allah yang dimaksud di situ Bapa sayang, bukan Allah SWT. Allah SWT belum ada di situ, cinta. Yohanes 3 ayat 16 itu merujuk kepada Bapa. Yesus itu firmannya Bapa. Lu gimana kamu ini apa? Risitorus. Lu gimana kamu nggak ngerti agama Kristen kok nyuruh balik kemana? Balik kemana saya? Allah dalam kitab kami itu terjemahan. Bukan Allah SWT itu, Elohim.
Elohim, Pater. Oh, ngapain saya ke Islam? Ngapain saya ke sana? Loh, itu bukan Allah ya. Ini saya kasih tahu ya. Kalau ada kata Allah di sini, itu terjemahan sayang. Ini tidak bicara tentang Allah SWT. Allah SWT nggak ada di sini. Karena Allah SWT namanya tidak Elohim. Allah SWT tidak pernah disebut Pater. Jadi Allahmu, apakah Allahmu disebut Pater, Bapak? Apakah Allahmu ganti nama? Tidak. Di sini tuh tidak ada Allah yang kamu sembah. Ini memang terjemahannya Allah. Makanya kalian ini suka kali salah paham. Ya, Allah itu kan nama Tuhan kamu. Sementara Tuhan saya di sini itu bukan Allah namanya. Tapi Allah di sini merujuk kepada sesembahan. Ya. Bukan Allah SWT sayang. Kamu bawa kitab orang. Nanti kalau misalnya ya diterjemahkan dalam bahasa Inggris God, terus kamu baca Tripitaka dalam bahasa Inggris ada God, terus itu Allah, kan tidak. Ini suruh balik kemana? Saya nggak mau, saya balik. Nggak jelas gitu kok. Allahnya nggak jelas. Ngapain saya balik? Gitu loh. Coba, makanya jangan salah paham dulu. Nengok kata Allah langsung kamu kira Allahmu. Oh bukan, belum tentu. Jadi ketika kamu menemukan nama Muhammad, apa udah pasti itu adalah nabi kamu? Kan tidak seperti itu, betul nggak? Ya, Pijri Sitorus. Tidak. Apakah Muhammad yang pemerkodok di Bangkalan itu, yang pelaku kejahatan itu adalah nabi kamu? Namanya sama. Jadi hati-hati. Kalau ada kata Allah di sini, itu belum tentu Allah kamu. Allah yang mana? Ini Allah yang satu di dalam Yesus loh. Ini Allah yang memperanakan Yesus loh, yang di sini. Apakah Allah mau memperanakan Yesus? Bukan kan? Nah, gitu. Jadi dengar kata Allah, kamu cepat sekali mengambil kesimpulan. Balik kak. Mau balik kemana sayang? Kalau kamu dengan menggunakan ayat Alkitab menunjukkan Allah itu yang benar, ya harusnya kamu masuk Kristen. Gitu loh. Jangan malah masuk agama yang sana. Seperti itu. Jadi itu ya teman-teman Islam di sini ya, jangan terlalu gampang menyimpulkan sesuatu gitu. Mentang-mentang ada kata Allah di sini, itu sudah pasti Allah kamu. Oh, belum tentu. Karena di sini juga ada yang dikatakan Allah berhala. Apakah itu Allah kamu? Contoh di 1 Tawarik 16 ayat 26. Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Apa itu merujuk kepada Allah SWT? Oh, gimana? 1 Korintus 8 ayat 4. Ada yang namanya Allah berhala. Apakah itu Allah SWT? Oh. Gitu. Hanya saya bilang, kenapa kalian itu nengok kata Allah? Fix Allah saya ada di situ. Aduh. Gimana kamu ini? Ya, Allah sendiri dalam kitab kami itu bukan merujuk kepada nama, karena Allah itu tidak bernama, Sang Ada itu tidak bernama. Gitu. Allah itu merujuk kepada esensinya gitu. Jadi Allah itu adalah zatnya atau hakikatnya atau kodratnya. Gitu. Ya, boleh aku naik. Mau ngapain kamu naik? Puki. Nah, terima kasih, Mas. Apa itu? Kue apa? Dan tantar. Bentar. Padahal mau tidur di Batam lagi. Kita di situ. Oke lah. Buku apa itu Mbak? Apa ini? Yang kamu baca sampai menyimpulkan ketuhanan seperti itu? Alkitab. Loh, saya bisa menyimpulkan karena saya tahu agama saya. Ini Alkitab, cuma nggak ada sampulnya aja nih. Ini Taurat Musa, Kitab Nabi-Nabi, Mazmur Daud, Kesaksian Para Rasul. Alkitab saya nih.
Kenapa saya bisa menyimpulkan? Ya karena saya tahu secara komprehensif gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak tahu agamanya, dia tidak bisa menyimpulkan agamanya. Gitu. Minta naik, tapi nggak mau naik ya. Kasihani aja dirimu. Karena belum tentu juga kamu itu benar di mata Tuhanmu. Gitu. Jangan terlalu gampang mengasihani orang. Kamu harus mengasihani dirimu dulu sendiri. Itu kalau orang tidak mengasihani dirinya, dia tidak tahu cara mengasihani orang. Jadi kata kasihan itu apa definisinya? Itu ya. Iya, minta naik malah bentar-bentar. Gimana ini? Itu. Apa sulit bagi kalian menyimpulkan agama kalian? Iya kan? Sama seperti kalian kalau baca buku, kalian nggak akan mungkin sulit menyimpulkannya kalau kalian membaca buku itu dan memahami buku itu dari awal sampai akhir gitu. Sama seperti iman Kristen itu bisa disimpulkan. Kenapa? Karena paham. Orang yang tidak bisa menyimpulkan agamanya artinya adalah orang yang tidak bisa paham, orang yang tidak belajar tentang agamanya gitu. Ya sama kayak kamu baca satu novel, ya kan? Terus kamu nggak tahu apa ide utama dari novel itu gitu. Kenapa? Karena kamu tidak membaca secara lengkap gitu. Apa ini? Dalam Alkitab tertulis jelas awal mula langit bumi diciptakan. Yesus kan mati selama 3 hari setelah disalib. Nah, selama itu meninggal siapa yang jadi Tuhan? Aduh. Ini tadi udah dijawab ya. Aduh, ini kita jelasin lagi. Yesus itu kan Tuhan dan manusia. Yang mati itu kemanusiaannya, ketuhanannya nggak mati. Itu cowok polos. Jawabannya itu. Tak heran, ya nggak apa-apa, capek banget bun, nggak apa-apa lah. Memang itu kerjaan kita, menjelaskan iman kita lah. Yang gerakan bumi siapa? Kayak dodol banget ya. Coba Din, aku penasaran Din ngobrol sama kamu Din. Coba ngobrol, ini kan kamu selalu bilang goblok, bodoh. Saya mau tahu kepintaran kamu. Coba Din, naik Din. Coba, naik Din. Nggak apa-apa nih, ini ada orang yang pengen naik aja sulit di sini. Saya persilakan kamu naik. Ya, saya harus lihat dulu cara diskusi kamu. Sok, naik aja dulu. Ini kan bagus ya. Naik Din, boleh lah. Kan salah Kahana. Jangan kabur gitu, sorry Kahana. Ini kepencet ya. Coba Din, aku penasaran banget gitu loh. Sok atuh. Nggak apa-apa, saya mau tahu gitu. Ya kan? Siapa tahu saya bisa banyak belajar dari kamu yang pintar. Karena gini, prinsip saya tuh belajar dari mana-mana, saya belajar gitu loh. Siapa tahu ada ilmu yang saya dapatkan dari kamu, kan lumayan gitu. Lo itu bagus jadi ini input buat saya gitu. Serius loh. Ya kan? Kasihan orang tuanya. Kasihani orang tua kamu, belum tentu orang tua kamu masuk surga. Ngapain kamu ngasihani orang tua orang tua kamu kasihani. Jangan-jangan kamu juga belum pernah berfaedah untuk orang tuamu, belum pernah kamu kasih sesuatu. Jangan terlalu cepat mengasihani orang lain gitu loh. Orang tua kamu itu jangan-jangan masuk neraka. Kasihan. Kamunya aja belum tentu loh selamat. Naik Din, biar kelihatan cerdas Din. Coba. Nih.
Biasanya kalau di mute itu jadi pintar itu. Sok atuh, sok naik. Serius ya, saya itu nggak pernah mau menolak yang namanya didikan. Saya senang dengan didikan gitu. Itu input buat saya, masukan buat saya. Kalau kalian cerdas, bolehlah cerdaskan saya. Ya kan, kalau kalian menganggap saya bodoh, ya ajarin dong. Sok, sini, nggak apa-apa. Gimana? Kamu juga Bang Kris kalau bilang kasihan orang tuanya, ya kan? Jangan-jangan orang tua kamu yang butuh dikasihani. Ayo, saya mute, sengaja saya mute biarin naik. Serius ya teman-teman ya. Saya tuh nerima kalau memang ada sesuatu ilmu dari kalian tuh saya nerima, serius. Saya sampai detik ini saya masih belajar. Ya, agama dari sebelah juga sering saya dengerin kok. Saya bukan orang yang skeptis. Kalau ada ilmu, bagus itu. Oke, dia punya ilmu pesugihan, Kak. Aku juga punya. Aku juga punya ilmu pesugihan. Aku jual tuyul second. Kalian mau? Ada saya punya kodam. Mau saya kasih kodam nggak? Mana dia nih? Nggak ada orang. Ada orang yang mohon pengen naik, nggak gua naikin. Sidin gua kasih red carpet, dia nggak mau. Garansi berapa tahun, Kak? Seumur hidup. Kodamnya ini seumur hidup. Syaratnya cuma satu, baptis ortodoks. Gratis, hanya di baptis ortodoks. Kamu dapat kodam. Kodam mana aja yang mau? Petrus, Rasul Paulus, Bunda Maria, Jana Suci, Yohanes Kristus Tomos, semua para rasul, malaikat Mikael. Mana kodam yang mana kamu mau? Ada. Serius. Nggak pakai duit. Begitu kamu dibaptis secara ortodoks, dapat kamu kodam itu. Kodam saya. Kamu nggak lihat kodam saya di belakang? Nggak pernah tahu kan? Malaikat Mikael, malaikat ini penjaga saya, Archangel, Jana Suci Agatha, Bunda Maria, Tuhan Yesus. Kodam saya luar biasa banyak. Mak, namanya Gorbachov. Serius, kalian begitu dibaptis, misalnya nama kalian itu adalah Andreas, kodam kamu tuh Rasul Andreas. Kodam saya Jana Suci Agatha. Kisahnya bukan main. Ya kan, malaikat itu. Kodam. Nangis orang tuanya lihat dia, hahaha. Ngapain nangis? Kenapa harus nangis? Emang kamu udah ngelihat orang tua saya nangis? Ya, jangan menipu dirimu sendiri itu. Ya. Gitu loh. Ya, Ricky Firmansyah. Justru orang tuamu itu nangis ngelihat kamu, kayak nggak dididik. Ya kan? Orang tuamu itu nangis ketika kamu itu punya sifat atau sikap yang jelek. Itu orang tuamu nangis, merasa gagal mendidik kamu. Begitu. Jadi jangan mengatakan, nangis orang tuanya. Akunnya langsung di-privat. Langsung di-privat. Iya, kenapa? Takut sekali kamu di-privat, Ricky. Izin screenshot ya, mukamu yang biasa aja ini. Kamu nangis ketika melihat ibumu dipoligami sama bapakmu. Harusnya yang menangis itu adalah ibumu gitu. Iya, karena itu sah dalam agama kamu. Iya kan? Bahkan kamu nangis bersama dengan ibumu ketika ibumu dipoligami. Bisa jadi.
gebrakannya. Sok-sokan bilang ibunya nangis. Ibu kamu tuh nangis itu. Setiap hari dia nangis nengok kelakuan kamu. Ya. Apalagi kalau kamu menggauli perempuan di luar nikah, kamu grepe-grepe pacarmu, pasti nangis itu ibumu. Kayak nggak dididik kamu. Serius. Iya, ibumu tuh pasti nangis itu. Ketika kamu pacaran ngegrepe pacarmu, cium-cium pacar kamu, itu kan nggak sesuai dengan ajaran agamamu. Ya kan? Tampangnya masa depannya suram. Jadi kurang-kurangi mengasihani orang gitu. Tengok dulu aja. Kebelet viral kah? Oh, kamu kebelet viral. Lagi pansos kamu di room saya. Gimana ceritanya kebelet viral? Kebelet berak kali, Bang. Ini ya. Semoga ditunjukin jalan yang benar. Yesus itu jalan yang benar. Ya kamu, justru kamu tiap hari sholat minta ditunjukin jalan yang benar. Faktanya adalah kamu masih tersesat. Orang Kristen itu sudah di jalan yang benar. Karena kami pengikut jalan benar, pengikut jalan lurus, yaitu Yesus Kristus. Ya, justru ini doa saya untuk kamu. Semoga kamu ditunjukkan jalan yang benar. Kamu juga kan lagi nyari-nyari jalan yang benar. Ya kan, mencari Sidrotul Mustaqim. Kamu yang tersesat kok malah ini lucu gitu loh. Jadi jangan kebalik-balik sayang. Itu. Kaget aku. Apa ini? Kau ada-ada aja, Bang. Sesat. Yang tersesat itu kamu. Makanya ya kan, sesar itu operasi. Mama kamu tuh ngoperasi kamu sesar. Itu kok bisa? Tagihan listrik, tagihan air, tagihan perbaikan. Yang bilang sesat aja masih tersesat, ya ampun. Kita lihat ya, kita cek dulu ya. Nggak cocok guru kayak gini omongannya. Cocok nggak menurut kalian seorang guru, seekor guru kayak gini? Ya, apa yang bisa dipelajari dari seorang guru yang mengatakan agama orang lain sesat? Apa namanya nih? Nizam. Kok bisa kamu bilang sesat sama agama orang? Kamu ini perlu dipertanyakan loh, kredibilitasnya sebagai guru. Mau saya viralkan? Guru seperti ini, yang menghina agama orang lain dengan mengatakan sesat. Saya bisa viralkan ini dari typingan kamu. Serius? Serius? Di mana kamu? Nih, lumayan ini, bahan. Coba. Guru agama kayak gini, ngomongin agama orang lain sesat. Jadi sebelum typing, saran saya kalian itu privat. Anak pondok, udah pernah digrepe ya? Wah. Pasti korban Mairil ini.
KUHP baru bisa kak, bisa. Tuh ada yang bilang korban Mairil. Nana nih, kok bisa guru ngaji typingnya sesat sama agama orang? Nih saya save loh. Ini. Followersnya udah banyak, 22.000 orang. Tapi kenapa kayak gini kelakuannya? Nih saya tandain ini orangnya nih. Serius. Nih, izin screenshot ya. Nih, guru agama kok kayak gini. Gak usah ngajarin agama, say. Kalau typingnya jelek. KUHP baru bisa kak ngatain sesat agama orang lain. Siap. Kita kasih nih. Ya. Kalian tuh sembarangan loh ngatain agama Kristen sesat gitu loh. Ini agama yang diakui loh. Kemana kamu? Woi, nih. Saya DM dia nih. Gua jadiin viral nih. Nanti gua bikin di story gua nih. Kalian tonton aja nanti. Ya, kalian tuh kebiasaan harus dikasih efek jerah. Iya, kenapa? Karena kalian itu nggak bisa merem diri kalian itu sembarangan. Sama orang Kristen kalian tuh anggap remeh. Serius. Guru ini. Ya. Nggak boleh remeh sama agama orang. Kayak nggak diajarin kalian ini. Malu lah. Hilang kau kan dari peradaban kan. Datang-datang bilang sesat. Gila ya. Kurang-kurangin mulut kotor kalian. Tapi mereka bisa jihad aja situ, nggak peduli aku, ya kan? Komentarnya gimana coba? Udah saya screenshot. Dia bilang sesat berkali-kali. Ini udah rekamannya nih. Apa? Tiba-tiba datang ke rumah orang bilang sesat. Nggak boleh kayak gitu, nggak ada adab. Kayak gue bilang ya, saya itu tidak pernah mau menjelekkan agama orang. Kalian sendiri datang menjelekkan agama kalian dengan typingan kalian yang jelek, narasi kalian yang jelek, ya, makian-makian kalian. Belum lagi ya, saya tunjukkan DM kalian itu nggak bisa dihapus itu, kena semua sama aku. Itu loh. Ya, kalian juga nggak boleh lah kayak gitu, selalu seperti itu. Apa ini? Si SWT, namamu inilah SWT. Apakah ada cinta di seberang sana? Sok mau nanya aja. Jawab G apa? Apa yang mau dijawab? Naik aja ke atas. Typingan kamu ini kan ketimpa-timpa. Ya, kadang nggak semuanya bisa saya baca gitu, nggak kelihatan gitu. Saya harus scroll lagi dan itu kan ribet ya. Kadang ada yang kelewat. Kalau mau nanya, tanya aja ke atas aja. Gitu. Siapa tadi namanya nih? Apakah ada cinta di seberang sana? Jadi kalian ya, ini ya, hanya sedikit nasihat ya. Kalau kalian bekerja di salah satu instansi ya, apalagi judulnya guru, apa tenaga kerja, nih kalian sudah tahu kan kasus yang gara-gara Tumblr tuku itu sampai dikeluarkan dari kerjaannya. Nah, nih dia datang lagi kan. Nih, kamu guru agama kan, Nizam kan? Nih, ya kan? Nih, saya viralkan kamu.
Ya, guru agama apa kamu kayak gini? Apa yang kamu ajarkan sama murid kamu? Ya, orang Islam kayak gini, guru. Nih data kamu nih udah saya simpan. Saya bisa viralkan kamu dan ini saya screenshot. Ini kamu bisa kena undang-undang KUHP. Kamu menista agama orang. Guru apa kamu kayak gini? Diajarin apa kamu? Guru apa yang kayak gini nih? Pasti kotor. Omongan kamu tuh pasti kotor. Pasti ajaranmu ajaran. Nah, lucu. Serius ya? Lu bukan agama Kristen tapi dapat ajaran dari gua. Gua yang ngajarin lu adab, bukan orang tua lu yang ngajarin adab. Kerok tak, sikut tak, apaan? Emang gua anjing? Turunan Yaman bukan, ini bukan keturunan Yaman ini. Kita lihat ya. Gimana kalau kita body shaming? Apa kalian setuju kita body shaming? Kayak orang nggak makan gitu. Oh, kayaknya kebanyakan filter. Pengantin baru banyak gaya. Kurang-kurangin ya. Gimana? Hati-hati deh. Nggak usah lah bun, nggak kelas, emang nggak kelas sih ya, buat lucu-lucuan aja. Alasan orang berpindah agama kalau nggak trauma sama manusia ya nggak terima nasib. Terlalu goblok. Alasan orang pindah agama ya ada macam-macam. Satu ya karena kepepet kasus hukum, itu udah relate ya. Contoh Deddy Kobota, Richard Lee, siapa lagi tuh, biar kaya itu kayak Deddy Kobota. Itu satu. Yang kedua karena setelah mengkaji agamanya nggak beres, makanya keluar. Nah contohnya saya. Jadi ada banyak hal gitu kan. Kalau nggak gara-gara selangkangan, terus gara-gara pasangan ya kan, pasangan selangkangan tuh sama. Itu yang pertama. Yang kedua supaya lepas dari jerat hukum. Yang ketiga kayak bapak mertuanya Denny Sumargo itu apa tuh, supaya ya nggak kesandung hukum juga, itu sama sih ya, supaya bebas gitu kan. Nah ada orang yang karena memang agamanya ini nggak beres, makanya dia pindah agama gitu. Dia mempelajari agamanya itu karena nggak beres gitu. Mau tahu alasan saya? Mau tahu nggak alasan saya? Mau tahu nggak alasan saya? Jadi ada berbagai macam alasan orang itu keluar dari agamanya. Gitu. Ada juga yang mau coba-coba gitu. Ada juga yang karena ketipu. Contoh kayak si Bobon, ditipu, dijebak. Ada. Tapi mau tahu nggak dari perspektif saya, kenapa saya keluar dari agama saya sebelumnya? Mau tahu nggak? Ada yang mau tahu nggak? Siap-siap. Ada yang mau tahu nggak? Mau bantet?
kenapa kak? Mau. Yang tadi dong, yang tadi yang bikin komen tuh masih di sini kan? Ya, nah masih di sini nggak yang komen tadi nih? Dia harus dengerin ini. Tahu nggak kenapa? Mau tahu nggak kenapa? Masih di sini nggak? Gue maunya nunjukin ke dia. Kalau kalian kan udah pada tahu gitu. Ya, oh masih di sini ya, PW ya. Lo tau nggak kenapa? Gara-gara ngelihat surga lo. Gua keluar dari agama lu gara-gara surga lu. Itu alasannya. Iya. Tahu apa isi surga kamu? PW. Ngerti nggak kamu? Gara-gara surga kamu lah saya ketakutan. Keluar saya. Trauma saya nengok surga kamu. Tahu kan isi surgamu apa? Tahu kan apa kesibukan kalian di surga? Nah itu, gara-gara saya takut masuk surga kalian, makanya saya keluar. Ya, jadi ini opsi yang lain atau alasan yang lain harus kamu tahu. Ini jadi tambahan ilmu buat kamu. Gimana? Kamu tahu nggak surga kamu apa? Loh, dalil apa yang menjelaskan detail isi surga? Loh, kamu agama Islam kamu nggak tahu isi surgamu? Terusan kamu nggak tahu isi surgamu? Kamu agama Islam tapi kamu nggak tahu apa isi surgamu? Ngapain aja kamu di surga? Astaga Cimaira. Loh, kamu cari tahu sendirilah. Ngapain kau di surga? Oh, alah, gimana ini? Pantes kau iman buta. Kau nggak tahu isi surgamu. Alah. Seriusan? Tuh, gara-gara surga saya tuh geli loh. Makanya tahu dulu surganya loh. Nggak tahu rewardnya kok main-main peluk agama aja. Nah, PW, kamu tahu nggak isi surga kamu? Apa kegiatan kamu di sana? Saya trauma. Gara-gara saya nggak mau masuk surga mula, makanya saya tolak. Ayo cari tahu isi surgamu itu. Apa yang kalian lakukan di surga sana? Up video ka, halo. Nah kan, minta dalil tuh, An-Naba 33 tuh. An-Naba 33 plus tafsirnya, belum lagi tuh tamasya ke surga. Didiamin rasis ya. Siapa tuh? Mereka memang kalau didiamin rasis. Ya itulah. Udah. Gara-gara surga kamu saya nggak mau. Kasih PT bun, males. Kalau belajar jangan sepenggal-sepenggal ya. Udah ajarin saya. Sok, naik, ajarin saya. Mangga, naik. Belajar nggak sepenggal-sepenggal nih, biar nggak sepenggal nih. Ya, harusnya kamu bisa menjelaskan surga kamu seperti apa, nggak pakai sepenggal. Coba secara komprehensif jelaskan dulu surgamu itu apa aja.